Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Nurhaliza Rahmawati dan NPM 100939133 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rotasi Kerja dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Studi Kasus PT Gaji Angkasa Perkasa Kota Bandung. Latar belakang di sini adalah sumber daya manusia merupakan faktor yang utama dan penting dalam sebuah perusahaan, karena menurut Hermawan juga, ketika karyawan menekuni bidang pekerjaannya, maka ia akan memberikan sebuah dampak atau menghasilkan sebuah kepuasan kerja, di mana untuk mendukung suatu kepuasan kerja ini, yaitu harus diberikannya sebuah motivasi dari suatu organisasi untuk karyawannya sendiri, di mana nanti karyawan akan terdorong untuk mendapatkan sebuah achievement. Lalu, selain itu juga salah satu yang dilakukan oleh perusahaan selain diberikan motivasi itu dengan melakukan rotasi kerja, di mana fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa rotasi berjalan terjadi karena tingginya dari pimpinan yang membuat karyawan merasa kebingungan karena pergantian jabatan yang terlalu singkat dan cepat. Tujuan penelitiannya itu pertama untuk mengetahui bagaimana rotasi terjadi di PT Gaji Angkasa Perkasa Kota Bandung, kedua untuk mengetahui bagaimana motivasi di PT GAP Kota Bandung, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana kepuasan kerja di PT GAP, keempat untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari rotasi kerja terhadap kepuasan di PT GAP, yang kelima untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari motivasi terhadap kepuasan, yang keenam adalah mengetahui bagaimana rotasi dan motivasi terhadap kepuasan kerja di PT GAP. Penelitian dan hipotesis terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah diduga terdapat pengaruh positif signifikan rotasi kerja terhadap kepuasan. Yang kedua adalah pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kepuasan. Yang ketiga adalah pengaruh positif dan signifikan rotasi kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Metode penelitiannya itu objeknya itu karyawan PT GAP Kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya sebanyak 100 karyawan dengan jumlah proposal sampel 55 responden. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis datanya itu ada uji asumsi, klasik, dan hipotesis. Di mana pembahasannya dapat kita lihat seperti ini, menghasilkan klasifikasi yang tinggi. Lalu uji sampel Kolmogorov Smirnov sebagai uji asumsi klasik dengan nilai 0,200. Lalu uji multikonektivitas dengan nilai toleransi 8,9, 0,892 dan P 1,121. Lalu uji heterokedastisitas. Lalu uji F atau simultan secara bersama dengan nilai F 14,828. Uji koefisien determinasi dengan nilai R 0,603 yang berarti lebih dari 0,05. Selanjutnya hipotesis atau JT parsial rotasi kerja terhadap kepuasan dengan nilai T 2,222 dengan signifikansi 0,31. Uji parsial atau uji tematik terhadap kepuasan kerja dengan nilai T 5,373 dengan signifikansi 0,000. Dan kesimpulannya adalah rotasi kerja dikatakan tinggi diukur melalui dimensi seperti kualifikasi karyawan, pengalaman karyawan, dan kejujuran karyawan. Motivasi juga dikatakan tinggi dan diukur oleh dimensi kebutuhan prestasi, kepuasan, dan afiliasi. Lalu kepuasan kerja juga dikatakan tinggi dengan adanya diukur dimensi upaya individu, kerja, dia, dan tujuan individu. Terdapat korelasi, walaupun berkorelasi lemah, lalu motivasi juga dengan nilai signifikansi yang termasuk dalam kategori korelasi sedang dan berhubungan. Dan di nomor 6, yang terakhir adalah rotasi dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan dilihat dari proses implementasi rotasi kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan karyawan, dan kepuasan kerja yang dihasilkan itu yang positif. Dengan saran adalah sebagai berikut. Untuk ditingkatkan lagi dalam indikator yang dirasa masih kurang, karyawan harus bisa mempertahankan niat dan semangat kerjanya, perusahaan juga untuk bisa mempertahankan kepuasan kerja yang telah dirasakan oleh karyawan, dan untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.